Halo semuanya, welcome to our vlog. Jadi pada pagi hari ini kita mau olahraga nih. Iya nih, jadi aku, Nisi, sama Nathan. Bentar. Nathan kemana ya, Nis? Oh iya, dia kemana ya? Loh kok kamu malah nanya balik ke aku sih? Ayo mending kita cari aja. Oke, ayo. Aduh, capek banget deh. Nathan di mana sih? Itu Nathan bukan sih? Boy, Nathan. Kenapa? Kita ini dari tadi nyariin kamu loh. Ternyata kamu malah di sini. Ngapain nyariin aku? Kita ini mau ngajak kamu olahraga bareng. Kamu mau nggak? Enggak aku lagi males. Duh, kamu ini gimana sih? Udah malas olahraga, ngemil jajan terus, suka tidur larut malam lagi. Nggak takut obesitas kamu? Alah, emang obesitas itu apa sih? Masa kamu nggak tahu sih obesitas itu apa? Enggak. Gitu aja nggak tahu. Jadi, obesitas adalah suatu gangguan yang melibatkan lemak tubuh berlebih serta meningkatkan resiko penyakit. Jadi, kalau indeks massa tubuhmu melebihi 30, ya kamu dinyatakan obesitas. Lalu cara mengetahui indeks massa tubuh kita itu gimana? Nah, kalian juga nggak tahu kan guys cara mengetahui indeks massa tubuh? Untuk mengetahui indeks massa tubuh, kita bisa menggunakan perhitungan indeks massa tubuh. Jadi, kita membagi berat badan dalam kilogram dengan tinggi badan dalam meter kuadrat. Hah? Maksudnya gimana? Bentar. Berat badan sama tinggi badanmu tuh berapa? Berat badanku sekitar 52 kg, terus tinggi badanku sekitar 160 cm. Oke, jadi cara menghitungnya begini. Berat badanmu kan 52 kg, tinggi badanmu 160 cm. Jadi 52 kg dibagi 1,60 meter kuadrat. Kenapa 1,60? Karena 160 cm jika diubah ke meter hasilnya adalah 1,60. Jadi 52 kg dibagi 1,60 meter kuadrat hasilnya adalah 20,39 kg per meter kuadrat. Berarti kan aku belum terkena obesitas. Ya emang belum, tapi kalau kamu melanjutin kebiasaanmu ini kamu bisa terkena obesitas tuh. Jadi kamu harus menjaga pola makan dan melakukan aktivitas yang sehat. Emang kalau aku terkena obesitas kenapa? Ingat, kalau kamu terkena obesitas, peluang kamu untuk terjangkit COVID-19 lebih besar loh. Studi yang dilakukan di masa pandemi oleh Johns Hopkins University dan WHO menyatakan kalau sekitar 90% atau 2,2 juta dari 2,5 juta kematian akibat COVID-19 di dunia terjadi di negara dengan tingkat angka obesitas yang tinggi. Dalam laporan ini, Amerika Serikat dan Inggris merupakan negara yang paling banyak melaporkan kematian akibat COVID-19 pada penderita obesitas. Ayolah, lagian COVID udah mereda, terus hubungannya sama obesitas apa? COVID kan menyerang sistem imun kita, sedangkan obesitas mengarah pada beberapa kondisi medis yang serius, seperti gangguan kekebalan tubuh, peradangan kronis, dan juga penggumpalan darah yang dapat memperburuk COVID-19 pada penderitanya. Iya, keberadaan lemak berlebih pada perut juga mengakibatkan otot diafragma mengenai paru-paru hingga membatasi aliran udara. Inilah yang menjadi bukti bahwa orang dengan obesitas lebih rentan terkena COVID-19. Begitu ya. Aku mau nanya lagi dong. Obesitas cuma bisa bikin kita terjangkit COVID aja? Enggak dong, obesitas bisa menyebabkan seseorang mudah terkena penyakit selain COVID, seperti diabetes, di mana tubuh lebih sulit menggunakan insulin yang dihasilkan dan menyebabkan peningkatan gula darah. Lalu ada kolesterol, karena memiliki kadar lemak jenuh yang tinggi. Kemudian stroke yang menyebabkan masalah aliran darah dan penyumbatan darah. Oh iya, sebenarnya ada banyak banget loh faktor yang bisa menyebabkan obesitas. Yang pertama yaitu sedentary lifestyle. Sedentary lifestyle adalah gaya hidup ketika seseorang cenderung malas melakukan aktivitas fisik atau menggerakkan tubuhnya. Yang kedua, mengonsumsi makanan tinggi gula dan lemak secara berlebihan. Yang ketiga, efek samping obat-obat tertentu seperti antidepresan, steroid, dan obat diabetes. Lalu yang terakhir adalah kebiasaan begadang. Semuanya itu adalah faktor utama penyebab obesitas. Loh, kok bisa begadang jadi faktor penyebab obesitas? Ya karena begadang menyebabkan produksi hormon pengatur rasa lapar, yaitu grelin dan leptin menjadi tidak seimbang.
Kondisi ini membuat tubuh merasa lapar hingga konsumsi makanan menjadi tidak terkontrol. Dalam jangka panjang, efek dari begadang tersebut dapat meningkatkan risiko gangguan mental, seperti depresi dan gangguan cemas. Biasanya, orang yang terkena obesitas bisa stres karena lingkungan di sekitarnya tidak mendukung, seperti sering dibully oleh kerabat, teman, saudara, maupun orang tua. Lalu mereka mencoba untuk minum obat penurun berat badan agar berat badannya turun. Salah satu contohnya yaitu Orlistat, yang berfungsi untuk mencegah penyerapan lemak dan kemudian dikeluarkan melalui tinja. Namun, obat ini memiliki efek samping, yaitu sakit perut disertai dengan mual atau muntah yang parah. Nah, sekarang kami akan menjelaskan mengenai pola makan dan aktivitas yang sehat agar kalian terhindar dari obesitas. Kalian tahu nggak pola makan yang sehat itu bagaimana? Kalau nggak tahu, sini aku jelasin. Jadi, yang pertama yaitu kita harus meningkatkan konsumsi bahan makanan sumber serat, seperti sayur yang dikukus maupun ditumis. Yang kedua yaitu kita mengutamakan mengkonsumsi sumber karbohidrat kompleks, seperti padi-padian dan juga umbi-umbian. Yang ketiga yaitu minum air putih minimal 18 hari. Kita juga harus membiasakan pola makan teratur, serta batasi konsumsi gula 50 gram sehari atau setara dengan 4 sendok makan. Kita juga jangan sering makan makanan fast food karena itu tidak baik bagi kesehatan. Lalu yang terakhir yaitu kita makan buah sebagai pengganti cemilan seperti apel, pepaya, kiwi, dan juga lain-lain. Selain menjaga pola makan, kita juga harus melakukan aktivitas yang sehat. Contohnya seperti berolahraga secara teratur, seperti lompat tali, bersepeda, jogging, dan olahraga ringan lainnya. Kita juga harus membiasakan diri melakukan pekerjaan rumah, contohnya seperti menyapu, mengepel, dan cuci baju. Kita harus bisa belajar menerima keterbatasan yang kita miliki, karena pada dasarnya setiap manusia tidak ada yang sempurna. Oleh sebab itu, kita juga harus bisa membantu ataupun memberikan support kepada penderita obesitas agar tidak stres. Nah, sekarang kalian udah tahu kan tentang apa itu obesitas dan cara pencegahannya. Jadi jangan sampai kita terkena obesitas ya, karena obesitas bisa menjalar ke penyakit yang lebih mengerikan tentunya. Iya, sekarang aku menyadari betapa pentingnya menjaga kesehatan tubuh kita sendiri. Jadi yuk teman-teman, mari kita menjaga kesehatan tubuh dengan menjaga pola makan dan melakukan aktivitas-aktivitas yang sehat. Oke, sampai di sini saja vlog kami. Terima kasih, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Dadah! Kalian tahu